warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zurahma Ali Azhara dengan NIM A1D1250001 dari program studi S1 Gizi Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penulisan unsur serapan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Runi Meirati, SSM HUM. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari penulisan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang diserap untuk melengkapi kosakata bahasa Indonesia. Pada kata-kata tersebut mengalami penyesuaian lafal dan ejaan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tanpa mengubah maknanya secara pokok atau arti aslinya. Contohnya seperti activity lalu diserap ke bahasa Indonesia menjadi aktivitas dan television menjadi televisi. Saya akan menjelaskan unsur fungsi serapan. Unsur serapan memiliki peran penting dalam perkembangan Indonesia. Yang pertama ada memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama untuk istilah baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang kedua, menjembatani komunikasi antar bangsa, karena banyak istilah ilmiah yang digunakan secara internasional. Yang ketiga, mempermudah penyerapan konsep asing tanpa harus menciptakan istilah baru dari nol. Yang keempat, menunjukkan sifat dinamis bahasa Indonesia, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya ada tingkat penyerapan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia memiliki dua tingkat penyerapan, yaitu yang pertama, belum sepenuhnya terserap atau masih belum baku. Unsur serapan yang masih mirip dengan bentuk aslinya dan belum sepenuhnya mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Biasanya digunakan dalam bidang ilmiah dan akademik agar tetap sesuai dengan istilah internasional. Contohnya seperti demokrasi menjadi demokrasi. Perbedaannya tuh hanya ada pada huruf C dan Y. Lalu yang kedua ada sudah sepenuhnya terserap atau baku. Unsur serapan yang sudah mengalami penyesuaian penuh dengan sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Bentuknya sudah baku, artinya sudah diakui dan digunakan secara luas dalam masyarakat serta terdaftar dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya seperti kantor atau kantor. Perbedaannya hanya ada pada huruf O dan cara lafalnya. Selanjutnya ada pedoman penulisan unsur serapan. PUB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memberikan aturan untuk menyesuaikan ejaan unsur serapan agar tetap konsisten. Contoh perubahan hurufnya ada teori menjadi teori. Perubahan hurufnya ada di huruf TH dan berubah menjadi T. Quality menjadi kualitas. Perubahannya ada pada huruf Q menjadi huruf K. Gitu. Selanjutnya ada pedoman penulisan unsur serapan. PUB Selanjutnya ada pedoman penulisan unsur serapan. PUB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memberikan aturan untuk menyesuaikan ejaan unsur serapan agar tetap konsisten. Contoh perubahan hurufnya teori menjadi teori. Perubahannya ada pada huruf TH berubah menjadi huruf T. Quality menjadi kualitas. Perubahannya ada pada huruf Q lalu berubah menjadi huruf K. Lalu ada penyesuaian akhir. Banyak kata asing yang berakhiran tertentu dan disesuaikan. Contohnya seperti tion menjadi si atau education menjadi edukasi. Adhesion menjadi si atau discussion menjadi diskusi. Baik, selanjutnya ada sumber unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap kata dari berbagai bahasa.
Contohnya seperti sholat, kitab, zakat itu berasal dari Arab. Lalu ada internet, sistem, komputer itu berasal dari Inggris. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh penggunaan unsur serapan dalam kalimat. Seperti pertemuan itu membahas strategi nasional, atau mereka melakukan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Lalu ada pemerintah mendorong inovasi di bidang pendidikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah unsur serapan adalah kata yang diambil dari bahasa lain dan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Penyesuaian ini dilakukan agar kita dapat dengan mudah memahami dan mengucapkan kata tersebut. Dalam penulisan unsur serapan harus mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap baku, teratur, dan indah. Baik, sekian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.